Ramadan sababan ala takfir dhunubi wa mudha'afatil ujuri man shoma naharuhu wa qama layaluhu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenankannya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salat Idul Fitri sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Idul Fitri adalah hari raya Islam yang disebut hari raya berbuka. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, kini tibalah saatnya hari berbuka. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya menunjukkan kepedulian kepada sesama. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, jika ada manusia yang menyombongkan diri, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengingkari tujuan ia diciptakan. Akibat dari keingkaran tersebut, ia akan menghuni neraka dalam kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika masih berada di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kesiapan dari manusia untuk menyembah hanya kepadanya sebelum mereka lahir ke bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menanyai ruh manusia tentang kesiapan mereka serta konsekuensinya. Lalu ruh tersebut menjawab dengan tegas bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan berhak mereka imani dan mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah terhadap ketauhidan ini. Dalam menjaga komitmen kehambaan yang diikrarkan pada alam rahim tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia setelah ia lahir agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu kepada dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebaikan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah adalah kesucian jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhi sehingga menodai kesucian fitrah tersebut. Maka berubahlah ia menjadi dari ketauhidan kepada kemusyrikan, dari keimanan kepada kekafiran. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin
yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kaum muslimin rahimakumullah. Fitrah adalah suasana jiwa yang suci yang menjelma dalam pemeliharaan tauhid, ketundukan dan penghambaan, serta pemeliharaan kesucian diri sebagai hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jika di penghujung Ramadan ini kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentu maknanya adalah kesiapan untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai proses pembersihan diri dan kesadaran akan urgensi kembali kepada fitrah. Dan hakikat kepada fitrah itu diwujudkan dalam bentuk yang pertama dalam mengokohkan ketauhidan, menguatkan komitmen ubudiyah, dan memelihara karakteristik terpuji. Wujud kembali fitrah yang pertama adalah mengokohkan ketauhidan. Ibadah Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, membayar zakat fitrah dan zakat mal, serta i'tikaf dan membaca zikir. Hingga hari ini kita tuntaskan dan melaksanakan salat Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan. Terkadang kita sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun bekerja banting tulang hanya untuk menyenangkan hati orang yang kita cintai. Suami menghabiskan hampir semua waktunya siang untuk menyenangkan istrinya, hingga berkali-kali ia meninggalkan sholat zuhur dan asyarnya. Dan istri menghabiskan hampir semua waktu malamnya untuk menyenangkan suaminya, hingga berkali-kali ketinggalan sholat maghrib dan isyanya. Keadaan itu tentunya menjadikan kita seolah lemah keimanannya, hingga boleh jadi sampai pada titik keimanan yang lemah. Jika suasana itu terus berlanjut, kita pasti akan menjadi semakin jauh dari fitrah kita semuanya. Ramadan adalah momentum yang sangat efektif untuk mengokohkan keimanan kita dan mengembalikan kita kepada fitrah. Ramadan merupakan bulan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepadanya. Mendidik jiwa-jiwa yang berlumur dosa untuk datang memohon ampun kepadanya. Mendidik jiwa-jiwa yang lalai dari ibadahnya untuk bersimpuh, bersujud, dan mengikhlaskan pengabdiannya. Semoga Ramadan ini mampu kita buktikan sebagai bulan mengokohkan iman dan ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Melalui momentum Idul Fitri ini, marilah kita mengokohkan keimanan dan tauhid kita, yang dengannya kita akan senantiasa terjaga pada fitrah kehambaan kita yang lurus. Kita akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk. Dengan kekuatan tauhid, orang yang kaya akan menjaga fitrah dirinya sehingga tidak sombong dan angkuh. Dengannya pula, orang miskin akan tegar mengarungi ujian hidupnya dan tidak berputus asa. Kaum muslimin, ya rahimakumullah. Wujud kembali fitrah yang kedua adalah menguatkan komitmen ibadah. Fitrah kehambaan manusia, setiap muslim untuk membuktikan komitmen ibadahnya. Dia dituntut tidak hanya bersungguh-sungguh menunaikan semua ibadah-ibadah fardu, tetapi juga ibadah-ibadah sunnah. Dengan pembuktian komitmen tersebut, setiap muslim akan mampu mengantarkan dirinya kepada ketakwaan. Al-Quran menegaskan bahwa di balik perintah ibadah puasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar setiap hamba yang melaksanakannya dapat menghantarkan dirinya ke derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah takwa adalah perintah agama yang harus dilanggengkan dalam kehidupan setiap muslim. Ia wajib memeliharanya hingga ia berhadapan dengan kematian. Apabila seorang muslim memelihara ibadahnya secara benar dan konsisten, akan teranjatnya derajatnya kepada ketakwaan, suatu derajat istimewa yang menjadikan lebih mulia dari hamba-hamba yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Hujurat ayat 13. Jika seorang muslim ingin membuktikan kesungguhannya untuk kembali kepada fitrah, salah satu bentuknya adalah dengan membuktikan komitmen ibadahnya. Ia memelihara salat yang difardukan kepadanya dan melengkapinya dengan salat-salat sunnah. Ia berpuasa wajib dan melengkapinya dengan puasa-puasa sunnah. Mengeluarkan zakat dan menyempurnakannya dengan infak dan sedekah. Ia melaksanakan haji ke Baitullah dan menyempurnakannya dengan umrah. Ibadah itu mempunyai tujuan asasi dan tujuan-tujuan lain yang menyertainya, di mana tujuan-tujuan yang menyertai ibadah itu merupakan kesolehan jiwa dan meraih keutamaan dalam setiap ibadah. Imam As-Shatibi mengatakan bahwa asal mula disyariatkannya ibadah salat adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan penghadapannya kepada Allah, bersimpuh di atas kaki kehinaan di hadapannya dan mengingatkan jiwa agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga konsisten ibadah dan menegakkan secara sempurna, seorang muslim akan terpelihara fitrah kesuciannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Wujud kembali kepada fitrah yang ketiga adalah memelihara karakteristik terpuji. Cara lain memaknai pemeliharaan fitrah kita adalah dengan menjaga karakteristik kehambaan kita. Karakteristik yang dimaksud adalah karakter amanah, karakter jujur, karakter sabar, dan karakter syukur. Apabila seseorang memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ia tidak perlu merasa khawatir sebagaimana khawatirnya orang-orang yang suka berkhianat, karena takut terbongkar pengkhianatannya. Atau seperti pendusta yang takut terbongkar kebohongannya, ia juga akan terhindar dari bahaya pertengkaran dan perselisihan yang besar karena sifat sabar yang dimilikinya. Bahkan ia akan dicintai oleh sekitarnya karena tidak menunjukkan sifat tamak dan rakus disebabkan kuatnya sifat syukur terhadap dirinya. Orang yang amanah, jujur, sabar, dan syukur adalah orang-orang yang akan disenangi dan dirindukan semua orang. Ia akan bukti nyata orang yang bersungguh-sungguh memelihara fitrah kehambaannya. Semua karakter terpuji itu tentu tidak lain begitu saja, tapi melalui proses penempaan dan pelatihan. Dan salah satu sarana pelatihan itu adalah puasa. Dengan berpuasa, seseorang akan terdidik untuk bersifat amanah. Karena dalam berpuasa, ia sudah melatih dirinya agar amanah memelihara puasa dari segala hal yang membatalkannya, meskipun orang lain tidak melihatnya. Ia memelihara amalan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mungkin bisa berbohong kalau ia makan dan minum secara sembunyi, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya yang sedang terkondisi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga membentuk karakter sabar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Dengan menguatnya sifat sabar pada diri seseorang muslim, ia akan bisa menjaga diri untuk tidak terlibat dalam konflik, pertentangan, apalagi permusuhan sekecil apapun. Dan kalaupun harus terlibat dalam sebuah perdebatan pendapat, maka ia akan bisa menyikapinya dengan sikap-sikap yang bijaksana.
Ia tidak mau perbedaan pendapat itu mengundang malapetaka yang besar, yaitu munculnya rasa gentar dan hilang kekuatannya dalam menanggapi musuh-musuh Islam. Ia merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kokohkan persaudaraan kita sesama muslim di atas rasa cinta dan mengutamakan saudara. Janganlah perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita saling berbantah-bantahan dan saling membenci. Sikap itu hanya akan memuaskan setan dan hawa nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Kita juga akan dihinggapi rasa lemah dan gentar, sehingga kita tidak akan pernah menjadi umat yang kuat. Hati kita pun akan kehilangan karakteristiknya yang terpuji, berganti dengan karakter pemarah, egois, dan merasa paling benar. Akhirnya kita tidak kembali kepada fitrah, padahal kita berkumpul menaikkan salat Idul Fitri hari ini adalah agar kita kembali kepada fitrah. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita untuk bersimpah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan kebesaran diri kita di hadapan Allah, mengakui betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penggenggam langit dan bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad nabiyyi rahmat wal huda ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu sa'rana ala man ada'ana wa la taj'al musibatana fi dina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.